Haleluya, selamat datang kembali teman-teman dalam ibadah GPS Korop 1 Jakarta. Hari ini kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk benar-benar menyembah Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan, Roh Kudus, Roh Tuhan, turun atasku. Biarlah kita benar-benar mengundang Roh Kudus Tuhan untuk memenuhi hati kita, agar kita lebih berkonsentrasi dan sungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah ini. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bersama-sama mengikuti ibadah gerakan pembawa suluh. Kiranya Tuhan akan memberkati jam ibadah ini. Kiranya juga Tuhan akan memberkati bagi teman-teman semua yang ada di rumah, yang saat ini sedang menyaksikan ibadah rekaman GPS Tuhan.
Kiranya mereka juga boleh mendapatkan berkat-berkat yang asalnya dari Tuhan. Memberkati juga bagi firman Tuhan yang akan kami dengarkan, yang akan disampaikan oleh Kadet Alfian Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan ini disampaikan juga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya ini saja menjadi doa dan permohonan anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema ibadah kita saat ini adalah menjadi seorang teladan. Dan sebagai seorang prajurit di dalam bala keselamatan, tentunya kita sudah dipilih untuk memenangkan jiwa-jiwa. Sebagai seorang teladan juga kita harus bisa menjadi lilin yang bernyala di dalam kegelapan. Bukan hanya itu saja, kita juga harus bisa menjadi generasi yang tidak tergoyahkan. Kita akan naikkan pujian yang mengatakan generasi yang tidak tergoyahkan. Belum tahu, kita belajar sama-sama ya pujian ini. Generasi yang tak tergoyahkan. Kita semua prajurit yang dipilih untuk menangkan jiwa-jiwa, bagai lilin yang bernyala, memberikan cahaya di dalam kegelapan. Kau dan aku berkumpul bersatu di sini menyembah Tuhan. Kita adalah satu hati, satu rumah, satu tujuan, satu impian. Kita anak-anak Tuhan, satu jiwa anak muda, generasi yang tak tergoyahkan. Kita ulangi pujian ini. Kita semua prajurit yang dipilih oleh Tuhan untuk menangkan jiwa-jiwa. Kita semua prajurit yang dipilih untuk menangkan jiwa-jiwa, bagai lilin yang bernyala, memberikan cahaya di dalam kegelapan. Kau dan aku berkumpul bersatu di sini menyembah Tuhan. Kita adalah satu hati, satu rumah, satu tujuan, satu impian. Kita anak-anak Tuhan, satu jiwa anak muda, generasi yang tak tergoyahkan. Musik memuji Tuhan. Kau dan aku berkumpul bersatu di sini menyembah Tuhan. Kau dan aku berkumpul bersatu di sini menyembah Tuhan. Kita adalah satu hati, satu rumah, satu tujuan, satu impian. Kita anak-anak Tuhan, satu jiwa anak muda, generasi yang tak tergoyah. Kita adalah satu hati, satu rumah, satu tujuan, satu impian. Kita anak-anak Tuhan, satu jiwa anak muda, generasi yang tak tergoyah, generasi
Mungkin ketika kita dituntut untuk menjadi seorang teladan dalam keseharian kita, seringkali kita bilang sama diri kita bahwa kita nggak bisa, kita nggak mampu. Karena apa? Karena saya masih punya banyak kekurangan. Tapi teman-teman, kita nggak usah takut, kita nggak usah bimbang, karena Tuhan beserta dengan kita. Hari ini, ketika kita ditantang untuk menjadi seorang teladan, kita mau bilang sama diri kita terlebih dahulu, kalau kita bisa, kalau kita mampu untuk melampaui setiap batasan-batasan yang ada dalam diri kita. Karena batasan-batasan sendiri itu kita yang ciptakan, kita sendiri yang membuatnya ada. Jadi kalau kita sendiri tidak mau melampauinya, selamanya tidak akan pernah bisa. Jadi kita mau bilang sama diri kita bahwa kita mampu, kita sanggup untuk melampaui batasan kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sanggup untuk membawa kita menuju kemenangan. Kita nyanyikan pujian yang mengatakan, lampaui batasmu untuk jadi manusia baru, teguhkan imanmu di dalamnya. Biasa dengan segala keterbatasan yang ada. Ku hanya seorang manusia biasa dengan segala keterbatasan yang ada. Ku yakin dan percaya
Kini tiba saatnya kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk lebih berkonsentrasi lagi dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menjadikan hati kita seperti hati seorang hamba, agar kita lebih memahami lagi apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Agar kita lebih mengetahui lagi teladan seperti apa yang Tuhan inginkan untuk kita tunjukkan kepada dunia. Kita naikkan pujian yang mengatakan hati sebagai hamba. Hati yang
Selamat malam rekan-rekan GPS yang diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini, mari kita akan belajar bersama-sama dari bagian firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum itu kita akan satu dalam doa, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu ya Tuhan. Kami naikkan segala kemuliaan dan hormat, di mana kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini. Di mana kami juga bersyukur berterima kasih ya Tuhan, ada waktu dan kesempatan buat kami pada malam hari ini, di mana kami bersama-sama dengan rekan pembawa Sulu Korop 1 Jakarta dalam acara ibadah secara online, di mana kami akan merenungkan dan akan belajar bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami akan membaca, akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan suci kuduskan hati dan pemikiran kami. Bagi kami hamba-Mu yang akan menyampaikan, bagi kami semua rekan-rekan GPS yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah, yang menyaksikan secara online ini, Tuhan juga akan memberkati kehidupan mereka. Bila firman Tuhan yang kami dengar, yang kami renungkan pada malam hari ini, menjadi kekuatan bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Rekan-rekan GPS yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesempatan ini kita patut bersyukur berterima kasih bahwa sebab Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Di hari-hari yang kita lewati, di waktu-waktu yang kita jalani, kita boleh ada hingga sampai saat ini. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ada kesempatan pada saat ini gimana kita akan belajar bersama-sama dari bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi 3 ayat yang ke-17. Filipi 3 ayat yang ke-17 di sini mengatakan, nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Saudara-saudara, rekan-rekan muda yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut menaikkan puji dan syukur kita kepada Tuhan, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang telah memberkati kehidupan kita hingga sampai saat ini. Dari pembacaan firman Tuhan ini, saya akan memberikan tema renungan firman Tuhan, di mana menjadi seorang teladan. Di mana tema firman Tuhan pada malam hari ini, menjadi seorang teladan. Teladan adalah sesuatu sifat dan tindakan dan perbuatan dan yang baik di dalam kehidupan kita. Teladan adalah tingkah laku kita yang baik. Teladan adalah sebuah sifat yang baik. Teladan adalah sebuah kelakuan yang baik yang untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Di mana di sini kita melihat dari pembacaan firman Tuhan sangat jelas bahwa Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi supaya mereka menjadi teladan bagi orang lain, supaya mereka menjadi teladan bagi jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Di sini ditekankan dalam ayat yang ke-17 mengatakan, ikutlah teladanku. Artinya Paulus mengajak mereka, jemaat-jemaat yang ada di Filipi, untuk mengikuti teladan dari Rasul Paulus. Apa itu teladan dari Rasul Paulus? Teladan dari Rasul Paulus adalah bagaimana dia memberitakan Injil, bagaimana dia menjadi seorang pelayan, bagaimana dia sudah mempunyai sifat dan tindakan perbuatan yang baik yang dia lakukan kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Satu contoh, di mana dia memberikan kasihnya kepada jemaat di Filipi, di mana dia juga memberikan hidupnya kepada jemaat di Filipi dengan cara untuk mengorbankan dirinya untuk memberitakan Injil kepada jemaat-jemaat yang di Filipi. Itulah satu contoh dan tindakan yang dilakukan oleh Rasul Paulus dengan teladannya untuk kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Saudara-saudara, rekan-rekan muda yang sama diberkati oleh Tuhan, di mana di pada zaman sekarang ini juga, sebagai umat-umat percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus, kadang-kadang juga kita tidak menjadi teladan bagi orang lain. Di mana juga kadang kita sudah tahu firman Tuhan, di mana juga kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, di mana juga kita sudah tahu berdoa, di mana juga kita sudah tahu mengucapkan kata-kata dari firman Tuhan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kebanyakan orang itu banyak melakukan yang tidak menjadi contoh bagi orang lain. Karena di sini Rasul Paulus selalu menasihatkan kepada jemaat-jemaat, kepada surat-suratnya ketika dari Roma sampai ke Filemon.
Di mana Rasul Paulus mau supaya jemaat-jemaat itu supaya memahami apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Di zaman-zaman sekarang ini banyak yang terjadi. Orang-orang Kristen sudah percaya Tuhan. Orang-orang Kristen sudah mengerti firman Tuhan, tetapi tidak menunjukkan teladan itu kepada orang lain. Yang ini yang Rasul Paulus mau dalam kehidupan kita. Supaya kita sebagai anak-anak muda yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah yang menyaksikan secara online ini, biarlah kita menjadi teladan satu dan yang lain. Bagaimana caranya kita menjadi teladan satu dan yang lain? Gimana ada caranya supaya kita menjadi teladan dengan orang lain? Kita harus mengenal lebih dulu firman Tuhan. Karena firman Tuhan sangat jelas. Dikatakan dalam Keluaran 20, di situ ada ke-10 firman. Bahwa kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan di mana dalam ayat ke-11 dan juga ayat ke-17 mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta. Dan banyak hal yang Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita mau hidup selalu menjadi teladan bagi orang lain. Di mana juga dalam Yohanes ayat yang ke-13, di mana Yohanes 13 ayat ke-15 juga mengatakan bahwa Yesus mau setiap umat-umatku, setiap orang yang percaya selalu mengikuti teladanku. Teladan Yesus yang bagaimana? Kita tahu bersama. Teladan Yesus, dia mempunyai kasih yang luar biasa. Di mana Yesus memberikan hidupnya untuk saudara dan saya. Di mana Yesus telah menyelamatkan kita sampai saat ini. Yesus mau supaya kita menjadi teladan bagi orang-orang lain. Di mana Yesus mau supaya kita menjadi teladan bagi sesama kita, dimanapun kita berada. Rekan-rekan muda yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya, sudah tahu kebenaran firman Tuhan, sudah tahu itu firman Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi teladan bagi orang lain? Yang saya sudah sampaikan tadi, di mana kita harus mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan dulu. Ketika kita sudah mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan, di mana dalam surat-surat Rasul Paulus dalam firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita selalu mempunyai kasih satu dan yang lain. Kita mempunyai kasih yang selalu menghormati, saling menghargai, dan juga saling memberi satu dan yang lain. Yang itu Rasul Paulus mau supaya kita anak-anak Tuhan, khususnya anak-anak muda, bagaimana kita menjadi orang muda yang menjadi berkat satu dan yang lain, menjadi baik bagi orang lain. Jangan hanya mengucapkan saya mengasihi, saya menghormati, saya melakukan, tetapi saudara tidak mempraktikkan itu di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara memahami firman Tuhan, saudara sebagai anak-anak Tuhan, saudara mengerti itu firman Tuhan, maka saudara mempraktikkan dalam kehidupan saudara dengan cara selalu mengasihi, dengan cara yang selalu menghormati, dengan cara yang selalu memberikan yang terbaik bagi saudara dan juga bagi orang lain. Sobat-sobat muda yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita menjadi teladan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang kita harus lakukan adalah di mana kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, dalam arti kita belajar, berdoa, membaca firman Tuhan, kemudian kita merenungkan setiap firman Tuhan. Di sini dikatakan juga dalam firman Tuhan supaya kita selalu melakukan tindakan dan perbuatan yang baik kepada orang lain. Bagaimana kehidupan kita dalam setiap keteladanan kita tiap hari, di mana kita harus menjadi contoh satu dengan yang lain. Dalam arti dari perbuatan kita, di mana juga dikatakan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat dalam 1 Timotius ayat 4 dan 12 mengatakan, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesetiaanmu di dalam kesucian. Inilah yang Rasul Paulus mau ajarkan kepada kita. Kita melakukan tindakan perbuatan kita dengan tindakan kita, perbuatan kita. Kita tunjukkan sifat kita sebagai orang-orang Kristen. Kita tunjukkan sifat kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tunjukkan sifat kita sebagai orang yang mengenal Kristus. Di mana ketika kita mengenal Kristus, kita percaya Kristus, maka kita mempunyai kasih yang luar biasa kepada orang lain. Saudara-saudara, rekan-rekan muda yang sama diberkati oleh Tuhan. Dari bagian firman Tuhan ini sangat jelas bahwa Rasul Paulus mau hidup kita
Bahkan jemaat-jemaat yang ada di Filipi dikatakan di sini supaya mereka selalu setia, selalu melakukan kebenaran firman Tuhan, selalu melakukan segala hal yang berkenan kepada Tuhan, selalu menjadi orang Kristen yang selalu setia kepada Tuhan. Dan begitu pula dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak muda. Marilah kita menjadi teladan satu dan yang lain. Marilah kita menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Ketika kita sudah mengenal Kristus, jadilah orang Kristen yang betul-betul mengenal Kristus. Jangan hanya menjadi orang Kristen yang begitu biasa-biasa saja, mengenal Kristus tapi tidak melakukan dan tidak mempraktikkan dalam kehidupannya. Kalau kita menjadi orang Kristen yang sudah mengenal Kristus, maka kita akan harus menunjukkan bagaimana sifat Kristus itu di dalam kehidupan kita. Dalam firman Tuhan pada malam hari ini, biarlah menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Dalam firman Tuhan ini, biarlah menjadi kekuatan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita di masa-masa yang kita jalani sekarang ini, dalam masa-masa pandemi. Dan kita yakin ketika kita percaya kepada Tuhan, perjalanan hidup saudara, perjalanan anak muda saudara akan diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dari bagian firman Tuhan ini, biarlah renungan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi iman percaya kita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kita percaya bahwa Yesus Kristus ada Yesus yang hidup, yang telah memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas waktu dan kesempatan pada malam hari ini, di mana kami anak-anak Tuhan boleh berikan waktu dan kesempatan untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang dimana diingatkan kepada kami sebagai anak-anak muda, sebagai orang-orang yang percaya untuk menjadi teladan satu dengan yang lain, dimana sebagai anak-anak muda untuk menjadi contoh satu dengan yang lain. Ketika kami menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan, maka kita akan menunjukkan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita tiap hari. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu ini yang menjadi kekuatan bagi iman percaya kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi rekan-rekan muda GPS yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah, bahkan dimanapun mereka berada yang menyaksikan secara online ini. Tuhan juga akan memberkati kehidupan mereka, berkati masa muda mereka, berkati kehidupan mereka. Biarlah mereka menjadi teladan bagi banyak orang yang ada di sekitar mereka, bahkan yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur berterima kasih. Haleluya. Amin.